Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, tempat kita berdiskusi tentang masa depan bangsa melalui kacamata perancangan yang presisi. Rekan-rekan perencana, Bapak Ibu pejabat pemerintah, serta para akademisi yang saya hormati, hari ini kita akan membedah sebuah pendekatan pembangunan nasional. Di tengah hiruk-pikuk pembangunan, seringkali kita terjebak pada angka tanpa makna. Namun, ide di sini jelas, kita ingin menciptakan harmoni antara data dan nilai. Perencanaan pembangunan bukan sekadar infrastruktur fisik, tapi tentang bagaimana ilmu pengetahuan, data yang akurat, dan nilai-nilai luhur bertemu dalam satu titik. Mari kita mulai perjalanan ini dengan satu keyakinan, perencanaan yang baik adalah bentuk ibadah dan amanah untuk kemaslahatan umat. Nah, sebelum kita bicara teknis, mari kita lihat dulu apa yang menjadi kompas atau landasan berpikir kita dalam membangun. Kita geser ke halaman selanjutnya. Bapak dan Ibu sekalian, pembangunan itu hakikatnya adalah transformasi yang terencana. Ini bukan sekadar perubahan fisik, tapi evolusi sosial untuk meningkatkan kualitas hidup kita semua. Dalam Islam, kita mengenal konsep baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang baik dengan ridho Allah Ta'ala. Dalam konteks Indonesia, North Star atau arah mata angin kita adalah pembukaan UUD 1945. Tugas kita sebagai perencana adalah memastikan kebutuhan dasar tersedia, derajat kehidupan naik, dan pilihan ekonomi masyarakat semakin luas. Ingat, dokumen rencana yang kita buat bukan sekadar tumpukan kertas proyek, itu adalah instrumen untuk menerjemahkan visi keadilan sosial menjadi aksi nyata di lapangan. Jika rencananya salah, maka keadilan yang kita cita-citakan akan sulit digapai. Setelah kita paham landasan filosofisnya, lantas paradigma seperti apa yang harus kita ambil dalam konteks pembangunan nasional kita saat ini? Di halaman ini, kita melihat spektrum paradigma pembangunan kita. Ada pertumbuhan, pemerataan, kualitas manusia, hingga kebahagiaan. Sebagai praktisi dan akademisi, kita tahu bahwa paradigma inilah yang menentukan metode dan prioritas kebijakan kita. Contoh konkretnya begini, kalau kita sepakat bahwa pemerataan adalah prioritas utama sesuai nilai keadilan, maka intervensi transportasi kita harus bergeser ke arah tol laut dan konektivitas daerah tertinggal. Kita tidak hanya bicara soal return on investment, ROI, secara finansial di kota besar, tapi bicara soal aksesibilitas bagi saudara-saudara kita di pelosok. Inilah esensi dari kesejahteraan yang inklusif. Tapi tentu saja, menentukan paradigma saja tidak cukup. Kita butuh keseimbangan dalam pengambilan keputusan. Mari kita lihat segitiga kebijakan di slide berikutnya. Bapak dan Ibu, inilah segitiga kebijakan publik yang menjadi kunci validitas sebuah rencana. Perencanaan yang ideal berada di titik temu antara tiga kekuatan: analisis teknokratis yang berbasis data dan kalkulasi rasional, pilihan politik yang merupakan visi misi pemimpin, dan partisipasi publik atau aspirasi masyarakat. Sebagai perencana, kita seringkali terjepit di tengah. Namun, rencana yang feasible dan bisa dieksekusi adalah rencana yang mampu menyeimbangkan ketiganya. Tanpa analisis teknis, rencana itu rapuh; tanpa dukungan politik, rencana itu mandek; dan tanpa partisipasi publik, rencana itu akan kehilangan legitimasi dan keberkahannya di mata masyarakat. Lalu, bagaimana kita membedakan rencana yang berkualitas dengan rencana yang berisiko gagal? Mari kita bedah karakteristiknya. Mari kita jujur pada diri sendiri, seringkali rencana kita gagal di tengah jalan. Kenapa? Standar rencana yang baik itu minimal memenuhi 4 aspek: ekonomi secara sumber daya, diterima secara politik, bisa dilaksanakan secara administratif, dan selaras dengan etika atau nilai sosial. Kegagalan biasanya terjadi karena data kita lemah atau prediksi, atau forecasting, kita meleset jauh. Atau bisa jadi karena kurangnya political will dan rendahnya kapasitas lembaga pelaksana kita. Di era disrupsi ini, kegagalan mengantisipasi perubahan ekonomi juga jadi ancaman nyata. Maka, sebagai perencana yang amanah, ketelitian dalam mengolah data bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Agar risiko kegagalan ini bisa kita minimalisir, kita perlu menerapkan siklus evaluasi yang tidak pernah putus. Seperti apa siklusnya? Rekan-rekan sekalian, evaluasi bukan hanya dilakukan di akhir proyek. Dalam sistem perencanaan, kita mengenal siklus berkelanjutan. Mulai dari ex ante melalui studi kelayakan yang matang sebelum proyek dimulai, lalu ongoing untuk mengawasi konstruksi dan efisiensi saat berjalan, hingga ex post untuk menilai apakah dampak dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat. Tujuan akhirnya satu: memastikan setiap rupiah yang kita investasikan di sektor transportasi memberikan efektivitas dan dampak jangka panjang yang nyata. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita, baik secara profesional maupun di hadapan Sang Pencipta. Sekarang, mari kita masuk ke bagian teknis. Bagaimana langkah-langkah taktis untuk menyusun perencanaan dan analisis yang kuat? Ada 4 langkah awal yang krusial di tahap ini. Pertama, sinkronisasi visi. Jangan sampai rencana kita jalan sendiri, tanpa merujuk pada RPJMN atau aturan teknis nasional. Kedua, definisikan masalah dan tujuan secara terukur. Jangan bilang, ingin menurunkan biaya logistik, tapi katakan, turunkan biaya logistik sebesar 20%. Ketiga, gunakan metode teknis yang rasional, mulai dari forecasting, CBA, hingga AHP.
Dan keempat, jangan hanya punya satu rencana tunggal. Bandingkan alternatif melalui analisis trade-off. Misalnya, mana yang lebih maslahat, menambah subsidi kapal perintis atau membangun dermaga baru? Semua harus berbasis data, bukan perasaan. Perencanaan yang hebat di atas kertas akan sia-sia jika implementasinya lemah. Mari kita lihat langkah taktis untuk sinergi pelaksanaannya. Langkah taktis berikutnya adalah tentang realita di lapangan. Sinkronisasi anggaran adalah kunci. Tanpa uang, rencana hanyalah dokumen pajangan. Kita juga harus membuka ruang bagi partisipasi stakeholder melalui musrenbang atau konsultasi dengan pihak swasta agar ada legitimasi sosial. Jangan lupakan mekanisme MONEF yang ketat dengan indikator output, outcome, hingga impact. Terakhir, siapkan kelembagaan dan mitigasi risiko. SDM kita harus siap, sistem data harus mumpuni, dan kita harus punya skenario jika permintaan di lapangan ternyata rendah atau justru melonjak tinggi. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang adaptif. Agar lebih tergambar, mari kita lihat bagaimana filosofi ini diterjemahkan ke dalam realita melalui dua studi kasus besar di Indonesia. Mari kita lihat tol laut. Ini adalah perwujudan dari paradigma pemerataan. Tujuannya mulia, memastikan akses barang antar pulau lancar dan menurunkan disparitas harga. Intervensinya berupa subsidi trayek agar daerah tertinggal tetap terlayani. Di sisi lain, kita punya MRT dan LRT di perkotaan sebagai wujud paradigma berkelanjutan. Fokusnya adalah modernisasi, mengurangi kemacetan, dan menekan emisi karbon. Di sini, justifikasinya harus sangat kuat secara teknokratis melalui analisis leadership dan CBA yang presisi. Keduanya adalah contoh bagaimana perencanaan transportasi disesuaikan dengan kebutuhan dan paradigma yang dipilih. Berbeda pendekatan, namun satu tujuan, kesejahteraan rakyat. Bapak dan Ibu, kita telah sampai di penghujung paparan ini. Apa pesan kunci yang bisa kita bawa pulang? Sebagai penutup, izinkan menekankan kembali bahwa masa depan transportasi Indonesia bergantung pada sinergi antara visi politik dan ketajaman teknokratis. Keputusan kita harus berbasis data, evidence-based, dan selalu berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ingatlah, membangun transportasi bukan sekadar membangun fisik beton, rel baja, terminal, maupun pelabuhan, tetapi sejatinya kita sedang membangun peradaban melalui perencanaan yang presisi. Semoga apa yang kita rencanakan hari ini menjadi amal jariah yang terus mengalir manfaatnya bagi anak cucu kita kelak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.